Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2. Hari ini kita sudah pertemuan ke-9. Sudah sekitar 2 bulan lebih ya kita belajar dari rumah. Hari ini kita akan mereview bab 2 ya. Bab 2 itu kemarin di bukunya kita belajar tentang ruang lingkungan lingkungan belajar TIK ya. Bab 2 lingkungan belajar TIK. Ada beberapa yang harus dipahami dari lingkungan belajar TIK. Yang pertama adalah apa? Posisi. Nah, betul. Posisi duduk yang harus dipahami, yang harus dilaksanakan agar kita belajarnya semakin betah, semakin nyaman adalah pertama, kita buat judulnya dulu, lingkungan belajar TIK. Lingkungan belajar TIK yang harus dilakukan pertama adalah satu, posisi duduk. Nah, posisi duduk seperti Pak Yuda, tegak, punggungnya tegak, pahanya lurus ya. Di sini ada keterangan Hardi sedang menggunakan komputer. Ini namanya Hardi. Hardinya yang benar adalah pahanya lurus. Nah, seperti ini. Kemudian betisnya juga lurus ini seperti Hardi di halaman 32. Hardi itu posisi yang di atas, gambar pertama yang ini adalah posisi duduk yang benar, badannya tegak, pahanya lurus, betisnya juga lurus. Nah, kemudian ada gambar yang kedua, posisi duduk Hardi yang bagaimana? Yang salah ya. Kenapa kok salah? Karena membungkuk. Kemudian setelah membungkuk, pahanya tidak lurus, betisnya juga tidak lurus. Bisa membedakan ya, mana yang lebih cepat sakit. Ya, gambar yang ini. Ketika kita duduk terlalu lama, maka posisi punggung akan sakit. Nah, ada 3 manfaat kalau kita duduk tegak. Yang pertama adalah punggung menjadi tidak cepat lelah karena kita punggungnya bersandar ya, jadinya tidak cepat lelah. Dan yang kedua, pinggang tidak terasa sakit. Pinggangnya tidak sakit kalau terlalu lama duduk. Ya, dan yang ketiga, terhindar dari gangguan tulang seperti tulang bungkuk, punggungnya bungkuk. Kalau duduknya seperti ini terus lama-lama, maka tulangnya akan bungkuk. Mudah ya. Itu cara pertama. Yang kedua adalah posisi jarak aman mata. Nah, kalau kita sudah duduknya tegak, maka jarak antara monitor dengan mata itu lebih jauh, yaitu berapa? Minimal 60 cm. Kalau bungkuk semakin dekat berarti matanya jadi semakin sakit, bisa matanya panas, bisa keluar air mata karena panas ya. Bisa ya, posisi jarak aman mata yang harus dipahami dari lingkungan belajar TIK. Yang pertama posisi duduk, kemudian posisi jarak aman mata. Yang ketiga adalah penerangan yang cukup.
Oh, terlalu kecil ya, kita besarkan. Posisi duduk, posisi jarak aman mata, penerangan yang cukup. Ini ya. Cahaya cahaya monitor itu monitor memantulkan cahaya. Jadinya ketika ruangan kita itu gelap, maka cahaya monitor itu terlihat silau ya. Jadi matanya itu akan sakit, akan panas, bisa keluar air mata. Dan yang harus dilakukan adalah cahaya ruangannya ini harus terang agar layar monitor itu tidak silau. Paham ya? Penerangannya harus terang agar cahaya monitor tidak silau. Yang keempat itu adalah sirkulasi udara. Sirkulasi udara ini sangat penting. Kenapa kok sangat penting? Karena komputer yang menyala itu mengeluarkan bau dan mengeluarkan apa? Udara panas ya. Ketika kita lama-lama megang laptop, nanti laptopnya bunyi cung, itu berarti itu mengeluarkan panas. Udara panasnya keluar dan bisa juga menimbulkan bau. Bau yang dihasilkan oleh laptop atau komputer ini bisa menyebabkan kepala kita menjadi pusing. Jadinya baunya itu harus dikeluarkan. Nah, dikeluarkannya lewat mana? Sirkulasi udara. Sirkulasi udara ini adalah tempat keluar masuknya udara. Udara yang lama diganti dengan udara yang baru. Diputar begitu terus. Dan yang terakhir adalah beristirahat dan berolahraga. Ketika kita belajar komputer maksimal 2 jam ya, jangan sampai lebih dari 2 jam, harus beristirahat. Nah, istirahat setelah 2 jam itu harus istirahat. Biar apa? Biar badannya tidak sakit semua dan matanya tidak panas. Ketika badannya sudah agak sakit, nah, sudah tidak enak badannya, maka kita disarankan untuk berolahraga. Kemarin sudah ikuti Pak Yuda olahraga ya. Olahraganya itu ada 5 gerakan ya. Di halaman 37, yang gerakan pertama angkat tangan ke atas. Nah, kemudian regangkan tubuh setinggi-tingginya. Regangkan, tarik ya. Dan gerakan kedua putar-putar lengannya diputar-putar depan ke belakang. Yang ketiga tarik nafas sambil mengangkat bahu kiri, tarik dilepas, hembuskan nafas sambil memiringkan kepala sehingga menyentuh bahu. Yang keempat adalah diputar pergelangan tangan ke kiri dan ke kanan. Yang terakhir kepalkan tangan selama 3 hitungan atau 3 detik dan dilepaskan. Nah, seperti itu. Itu olahraga atau gerakan senam yang dibutuhkan ketika kita sakit semua badannya habis belajar komputer terlalu lama. Untuk PTS minggu depan sudah PTS ya. TIK PTS-nya hanya bab 1 ya. TIK hanya bab 1, dipelajari lagi bab 1-nya hanya bab 1 saja. Nah, bab 1 itu tentang program komputer untuk menggambar. Mudah ya ini. Sudah dipelajari semua kemarin. Mudah ya.
Tugasnya hari ini adalah tugasnya. Nah, tugasnya dikumpulkan minggu depan, yaitu halaman 40 dan 41. Ya, dikumpulkan minggu depan langsung ke WA-nya Pak Yuda. Kumpulkannya masih minggu depan. Oke. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa kalau keluar rumah kita wajib menggunakan masker. Ya, masker itu wajib kita gunakan untuk melindungi diri. Ya, jangan lupa ibadahnya, enggak boleh bolong. Oke, semangat di rumah, semangat belajar dari rumah. Jangan lupa belajar ya. Dikerjakan tugasnya, dikumpulkan minggu depan ya. Minggu depan guys. Sekian dari Pak Yuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.